Oke, sahabat peternak, ini sapi peliharaan saya sedang melahirkan dengan betina, tapi ada sedikit permasalahan ya, karena sejak kemarin sore, tadi sore ini lahirnya, kemudian pedet ini tidak segera menyusui induknya ya, yang terjadi induknya menjadi kesakitan itu karena tampungan air susu yang ada di gentengnya itu. Tapi sudah teratasi ini. Bagi sahabat peternak yang punya masalah seperti ini, tidak usah khawatir. Saya tunjukkan teknisnya, bagaimana caranya untuk agar indukan ini bisa menyusui dan anak pedet, anak sapi ini bisa segera menyusui induknya dan sehat. Yang perlu kita perhatikan ya, karena punting atau ambing dari sapi ini sudah mengalami ya ngerangkai, ya, bahasa Jawanya ngerangkai, maka perlu ada penanganan khusus. Yang pertama adalah siapkan air hangat seperti ini, kemudian dot nanti sebagai penampung air susu pertama. Ini jangan dibuang tapi ditampung, nanti diberikan pedet ya. Ini adalah sisa air hangat tadi. Terus karena kalau dipegang atau gerayang istilahnya, itu pasti mengkal itu, dan itu berbahaya bagi keselamatan kita. Maka ada trik ya, nanti akan saya dekatkan ini ya. Ini triknya. Jadi kaki belakang si induk ini kita tali, tapi ini dua-duanya tadi ya, ini sudah lepas satu ini, dua-duanya, terus kita ikat di sini ya. Sehingga ini akan tadi terikat dua-duanya ya. Ketika terikat semacam ini, lalu kita lakukan treatment ya, kita kompres dengan air hangat ya, kita piok-piok pakai air hangat dengan kain yang bersih ya. Kemudian kita coba peras ya. Kalau udah keluar satu persatu, itu ada 4 ambing yang produktif. Nah, itu baru nanti kita peras. Memang usaha untuk mengkal itu tetap dilakukan, tapi setelah kita peras beberapa saat ya, dapat 1 botol, terus kita berikan pada pedet ya. Jadi kita masukkan botol atau dot ya, kita tampung, jadi kita sedot, nah, kita peras ya, seperti memeras susu itu. Nah, kita tampung, lalu kita berikan pada pedetnya ini. Dia akan mau ya. Pertama kalau tidak mau ya kita pancing dengan jari kita yang bersih ya, jari-jari kita biar dikenyut dulu ya, baru nanti dotnya itu kita masukkan ke dalam mulutnya, nanti akan disedot sendiri gitu. Sahabat peternak, saya tidak bisa melakukannya karena ini pukul 3 pagi, tidak saya syuting karena saya tidak bisa ya, dalam kondisi seperti ini sendirian merekam gambar ya. Jadi caranya sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama kita kompres dengan air hangat ya, sampai betul-betul lemah atau istilahnya bisa terkondisikan. Tadi keras itu, puntingnya itu keras dan tidak bisa ya.
Dengan perlakuan dikompres tadi, akhirnya kan bisa membuka pori-pori punting sehingga bisa keluar air susu. Dan begitu air susu itu keluar, induk akan merasa nyaman, ya. Sehingga setelah tadi kita tampung di botol, kita tampung sekitar 2 botol ya, semua kita coba untuk dikeluarkan air susu. Nah, setelah itu pedet itu dibimbing untuk biar menyusui induknya, tapi posisi masih ditelikung karena ini untuk menghindari resiko pedet itu dipancal atau dipengkal. Nah, itu nanti secara alamiah si pedet itu udah pinter itu untuk nyusu. Setelah itu ya nanti kita pantau, kalau masih induknya itu mancal-mancal lagi ya kita telikung ya. Ini dua-duanya kita telikung dengan tali ini, kaki dua. Jadi setelah pedet itu bisa menyusu, itu kita sudah lega ya. Seterusnya nanti akan secara alami induk ini akan menyusui anaknya, tidak rasa sakit lagi ya. Jadi jangan salah mengerti, kalau ada induk yang baru lahir tidak mau menyusui anaknya, itu bukan karena induk itu tidak sayang sama anaknya, tetapi memang sakit karena perkembangan air susu yang ada di sini ini banyak sekali, luar biasa. Ini karena hormon yang menuntut untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup si pedet ya. Sehingga air susunya itu luar biasa tampungannya. Nah, untuk pertama kali sebelum disusu oleh pedetnya. Jadi seperti itu ya teman-teman peternak. Jadi jangan sampai kemudian menjadi cemas karena induk tidak mau menyusui anaknya ya, dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa membantu memberikan solusi jika mungkin sapi bapak atau teman-teman peternak ya mengalami kasus seperti ini. Ini pedetnya betina ya, sudah nyusu tadi, sudah puas ya. Ini di tanggal 26, lahir 26 Agustus 2020 ya. Seperti yang saya tayangkan sebelumnya di video saya sebelumnya, itu memang saya tidak mencatat untuk HPL kebuntingan dari induk sapi ini karena dia kawinnya tidak terkontrol, karena hanya kawin sapi ini. Pada waktu itu saya punya 2 ekor pejantan yang sudah berumur 4 tahun, dan sebelum laku terjual itu kemarin sempat lepas dua-duanya. Saya kira kelepasannya itu karena mungkin ya ada indukan yang birahi di satu kandang, sehingga waktu itu memang luar biasa. Padahal tidak congoan, itu semua tidak congoan tuh ya, kawin secara alami. Saya tidak tahu kalau pada waktu itu setelah saya kondisikan semua, saya bisa kendalikan dengan tambang masing-masing, tampar masing-masing ya. Akhirnya ini nggak mau kawin-kawin lagi, saya kira majer ya, ternyata bunting. Pertumbuhan badannya juga semakin gemuk, waktu itu kurus sekali ya. Gitu ya guys ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah itu guys, jadi pedet sudah
menyusu secara alami ya, sendiri gitu, dan induk tenang, tidak seperti awal tadi begitu si pedet dekat itu langsung dia pengkal itu, kaki belakang itu mancal ke depan ya, akhirnya kan pedet jadi takut juga, sakit ya, apalagi kita ya, hati-hati ya, kita nggak bisa seperti itu. Nah, ini pedet sudah bisa menyusu sendiri dan ini induknya nyaman, tidak merasa sakit lagi karena itu sudah tidak ngerangkai itu sudah. Tapi kalau itu nanti tidak disusu lagi ya, ini ngerangkai lagi juga akan terjadi hal yang sama. Induk ini tidak akan mau menyusui, bukan karena tidak sayang tetapi memang sakit itu ya. Maka kita lakukan. Oke ya sahabat peternak, sedikit saya berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat peternak ya. Jadi kalau ada mungkin sahabat peternak bisa punya cara yang lain ya, atau punya pengalaman lain, bisa nanti disampaikan di komentar atau komen yang ada di bawah itu ya. Terima kasih atas ditontonnya video saya ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih karena subscribe itu katanya gratis itu ya. Selamat pagi.